Selamat sore saudara-saudara sekalian. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya bersama kita untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sejak pertengahan Desember 2019, kita tahu semua negara di dunia telah mendapatkan peringatan dari Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, tentang munculnya penyakit baru yang menular dengan cepat dari orang ke orang dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan bahwa dunia dalam situasi wabah pandemi COVID-19. Dan kemudian Presiden langsung membentuk gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 pada tanggal 13 Maret. Kemudian pemerintah menyatakan pandemi ini sebagai bencana nasional. Ini harus kita maknai bahwa semua unsur penyelenggara negara, baik yang berada di eksekutif, di legislatif maupun yang di yudikatif, harus bersatu dalam suatu sistem yang terkoordinasi, yang terintegrasi dan terkolaborasi secara bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Seluruh sistem itu bekerja dan dengan mengacu kepada beberapa arahan Presiden. Di antaranya adalah menguji sampel secara masif dan dilakukan pelacakan agresif terhadap kasus yang diduga positif berada di tengah masyarakat, lantas diikuti dengan isolasi yang ketat. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Ini ditujukan adalah untuk mengurangi potensi tertular di rumah sakit. Kemudian seluruh jajaran gugus tugas agar melakukan komunikasi yang efektif, yang detail, baik dan transparan kepada semua pihak dalam rangka untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Disiplin masyarakat penting agar pandemi ini bisa diselesaikan dan disiplin ini harus dilaksanakan dengan konsisten, terus-menerus. Untuk itu penegak hukum dan dengan bantuan aparat negara akan membantu masyarakat menjalankan disiplin ini. Semua pihak harus memberikan jaminan arus logistik agar berjalan dengan lancar, baik dari pusat sampai ke daerah, dan harus memberikan jaminan bahwa distribusi ini harus berjalan sampai dengan masyarakat pengguna terakhir, end user, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Kemudian kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tepat sasaran dan fokus pada memutuskan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, ini yang harus kita pahami bersama bahwa pencegahan COVID-19 dan pemberantasan COVID-19 ini hanya bisa dilaksanakan dengan disiplin yang kuat dan semangat yang bergotong royong tanpa henti. Kita harus peduli dengan korban COVID-19 dan ini penting karena inilah sikap yang terpuji. Kita tidak boleh mendiskriminasikan mereka, dan kemudian juga tidak boleh menolak jenazah yang meninggal karena COVID-19. Karena semua SOP sudah dijalankan dengan baik oleh semua pihak, sehingga kekhawatiran terhadap penularan ini tidak lagi beralasan. Kemudian kita harus tetap menjaga bahwa roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar. Ini menjadi penting, karena ini sudah menggambarkan dampak yang luar biasa di sektor ekonomi, dengan kemudian telah dirumahkannya lebih dari 1 pekerja, dan kemudian lebih dari 375.000 lainnya kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu pemerintah sudah menyiapkan stimulus ekonomi dan jejaring pengaman sosial. Namun kepedulian kita terhadap sesama penting kita lakukan. Pedulian kita kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini.
Oleh karena itu, saling membantu, saling mengingatkan agar kita tidak tertular menjadi sesuatu yang penting. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita pedomani secara prinsip untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama adalah cuci tangan. Karena kita tahu cemaran virus akibat droplet dari orang yang sakit bisa mengenai ke benda apapun di sekitar kita. Apalagi benda yang sering kita gunakan bersama atau sering disentuh secara bersama, misalnya pegangan pintu, pegangan tempat duduk di kendaraan umum, atau di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu mencuci tangan secara rutin, secara rajin dengan menggunakan sabun dan air mengalir adalah cara yang paling benar. Kemudian yang kedua, resiko kita tidak bisa melihat secara langsung karena ini virus. Oleh karena itu tetap tinggal di rumah. Tidak melakukan bepergian, tidak keluar rumah untuk alasan yang tidak penting dan mendasar. Jangan mudik. Karena ini menjadi penting untuk kita, perjalanan kita tidak ada yang menjamin bahwa aman dari proses penularan. Kita sangat mungkin bertemu atau terpaksa kontak dekat dengan orang-orang yang tanpa gejala. Baik selama di perjalanan atau saat kita menuju ke suatu tempat di rest area misalnya, di stasiun pengisian bahan bakar umum, di toilet umum, ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting untuk melindungi diri kita dan kita juga penting untuk melindungi keluarga kita, manakala kemudian kita menjadi tertular. Gunakan masker jika terpaksa keluar rumah. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker dan batasi waktunya di luar rumah. Hindari kerumunan, jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak, karena ini beresiko, dan segera pulang manakala seluruh permasalahan di luar rumah sudah diselesaikan. Lepas masker, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, segera bersihkan diri, dan kemudian ganti dengan masker yang baru, ganti pakaian kalau memang sangat memungkinkan kita terpapar penyakit ini. Ini menjadi penting karena kalau tidak, kita akan menjadi pembawa penyakit yang menularkan kepada saudara kita. Dan manakala ini mengenai saudara kita yang kondisinya sudah rendah imunitasnya, karena usia lanjut, karena berpenyakit kronis, maka dampaknya akan sangat fatal dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu kita harus pahami ini dengan baik. Saudara-saudara, setiap saat gugus tugas pencegahan percepatan penanggulangan COVID-19 ini membagikan informasi secara intens. Kami mohon informasi inilah yang kemudian dijadikan acuan di dalam bersikap sehari-hari. Karena kita akan mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar. Saudara-saudara bisa mengakses di covid19.go.id atau di hotline 119 extension 9 atau di WhatsApp COVID-19 Halo Kemkes di 15567. Banyak sekali aplikasi online dan layanan telemedicine lainnya yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi yang benar tentang hal ini. TVRI, RRI, dan televisi dan radio swasta yang lainnya secara terus-menerus akan menyebarkan informasi ini. Ini yang kita harapkan bisa kita pahami sehingga kita bersikap dengan baik dan tidak perlu ada kepanikan. Saudara-saudara, pada hari ini sampai dengan pukul 12.00 WIB, kami sudah merekap data kinerja sebagai berikut. Spesimen yang kita periksa sebanyak 121.547 dari 88.924 orang. Hasil dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan bahwa kasus konfirmasi positif bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang. Kasus konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah 243 orang, sehingga total sembuh menjadi akumulasinya menjadi 2.197 orang. Kemudian konfirmasi positif yang meninggal bertambah 8 orang, sehingga menjadi 872 orang.
orang dalam pemantauan yang kita lakukan berdasarkan laporan yang kami akumulasi dari semua provinsi di seluruh Indonesia sebanyak 239.226, di mana hampir 200.000 diantaranya sudah selesai dipantau dan dinyatakan sehat. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 26.408 orang, ini tersebar dari seluruh Indonesia. Sebagian besar provinsi sudah kita dapatkan berapa yang sudah selesai dipantau dan kemudian ada beberapa yang kemudian ternyata konfirmasi menjadi positif. Namun di beberapa yang lainnya kami masih mengupdate dari provinsi-provinsi yang ada. Kabupaten kota yang terdampak sudah lebih dari 300 kabupaten kota dari 34 provinsi, 335 kabupaten kota dari 34 provinsi. Kemudian pasien sembuh totalnya adalah 2.197 orang dari keseluruhan provinsi, di mana DKI Jakarta 704 sudah sembuh, Sulawesi Selatan 228, Jawa Timur 180, Jawa Barat 167 dan Bali 160 orang. Saudara-saudara, kita harus betul-betul memperjuangkan jangan sampai kita tertular, jangan sampai orang lain tertular, jangan sampai saudara-saudara kita tertular. Karena kalau kemudian semakin banyak kasus yang tertular dan kemudian harus masuk rumah sakit, maka beban layanan rumah sakit akan menjadi semakin berat. Beban layanan rumah sakit menjadi semakin berat dan resource yang kita dibutuhkan juga semakin besar. Oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana mencegah jangan sampai sakit. Bagaimana kemudian memutuskan rantai penularan ini agar tidak ada orang lain yang menjadi sakit. Ini hanya bisa dilakukan manakala kita bisa bergotong royong dan bersatu, terus-menerus, tanpa terputus untuk melawan COVID-19. Kita harus mensinergikan dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RW, sampai ke RT, dan sampai di kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, kita berharap inilah yang bisa kita lakukan. Kita harus mematuhi tentang ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu daerah belum diputuskan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, secara mendasar physical distancing, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan tetap di rumah adalah dasar untuk mencegah penularan ini. Oleh karena itu, bukan hanya kita menjadi disiplin setelah ada PSBB. Jauh sebelum PSBB kita juga harus disiplin. Inilah yang menjadi kunci bagi kita. Oleh karena itu, mari saling mengingatkan, mari saling menerima saran, kritik, masukan dari siapapun orang yang berada di sekitar kita, yang semata-mata berjuang untuk kemudian mencegah jangan sampai tertular dan jangan sampai menularkan virus ini. Saudara-saudara, kita bersama-sama harus bisa menjalankan ini. Kalau kita menginginkan pada bulan Juni, pada bulan Juli kasus ini bisa kita kendalikan. Kasus ini sudah mulai bisa kita kendalikan dan kehidupan kita sudah mulai menjadi lebih baik lagi. Pembatasan-pembatasan sudah bisa dikurangi. Komitmennya adalah di kita. Peraturan sudah cukup banyak. Kebijakan yang dibuat sudah cukup banyak. Jejaring pengaman sosial sudah dilakukan. Oleh karena itu kuncinya tinggal satu, kepatuhan, disiplin, komitmen yang kuat. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh sebagian, sekelompok. Tetapi harus dikerjakan oleh semua secara bersama-sama, bergotong royong untuk melakukan ini. Oleh karena itu kita berharap bahwa di bulan Agustus kita sudah bisa menjalankan kehidupan menjadi lebih baik lagi, sudah bisa menjadi kondisi normal yang baru dalam artian bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin. Disiplin untuk mencuci tangan misalnya,
disiplin untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Maka dengan cara seperti inilah maka kita akan bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita, menyelamatkan lingkungan kita, dan menyelamatkan bangsa ini. Saudara-saudara, kita yakini kita bisa melakukan itu. Kuncinya adalah kita bersama. Kuncinya adalah gotong royong kita. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi pernyataan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Gatut Sumbogo Jati dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, di mana sebelumnya Gatut memaparkan terkait dengan pelaksanaan ATM beras di sekitar 10 wilayah Kodim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejak awal Ramadan, sekitar 115 ton beras sudah disalurkan melalui ATM beras. Volume itu akan terus ditambah dan juga terkait dengan pendistribusian sudah ada 1,5 kg beras diserahkan kepada per kepala keluarga dengan maksimal per hari akan diberikan 1.000 kepala keluarga. Dan sementara itu pemirsa, Ahmad Yuryanto memperbarui data sebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga saat ini ada penambahan 484 kasus positif menjadi 12.071 orang. Disertai dengan bertambahnya pasien COVID-19 yang sembuh 243 orang menjadi 2.197 orang. Namun ada juga penambahan 8 orang korban meninggal akibat COVID-19 sehingga total menjadi 872 jiwa. Sementara itu pemirsa, ada penambahan 1.046 orang dalam pengawasan dan 2.388 orang pasien dalam pengawasan. Sebaran COVID-19 bertambah menjadi 335 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.